Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar sahabat-sahabat sekalian yang mulia? Di suasana pagi pada subuh yang sangat sejuk ini, alangkah indahnya kalau kita saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan insya Allah saya berpikir mungkin bisa saya protapkan ya, setiap pulang dari masjid pada sholat subuh begini, saya bisa menyampaikan ya barangkali 5-6 menit begitu, sesuatu yang bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri, karena pertama-tama saya ingin menasihati saya sendiri, dan kemudian karena saya sampaikan kepada para sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga mendapatkan manfaatnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang sholat, ya, ibadah sholat. Kita tahu semua bahwa nanti di yaumil qiyamah pada saat hisab, maka amalan yang pertama dihisab, yang ditimbang adalah sholat. Ya, kita semua sudah tahu ya bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, yang ditimbang. Ya, bila mana sholatnya baik, ya, maka timbangan kebaikan menjadi berat dan dianggap ya secara keseluruhan dia menjadi orang yang beruntung, ya, orang yang selamat karena amal sholatnya dianggap baik, tercatat sebagai amal ibadah yang baik. Tapi sebaliknya, manakala sholatnya rusak, ya, yang kemudian membuat timbangan amal kebaikannya ringan dan sebaliknya amalan kejelekannya menjadi berat, ya, maka dia dianggap celaka. Nah, pada kesempatan ini ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang ingin saya kutip dalam konteks sholat, ya. Yang pertama surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ini sesuatu yang sepertinya kontradiksi gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Jadi kalau kita melihat surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf. Kenapa demikian? Jadi kita bisa memahami atau menafsirkan, ya, bahwa bila mana seseorang atau kita melaksanakan sholat, ya, maka itu akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Namun seringkali muncul pertanyaan, ya, saya juga dulu pernah ditanya ya, ada teman yang mengatakan itu orang pada sholat tapi mereka juga tetap berbuat maksiat, melakukan kejahatan, ya, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, ya kan, mungkin dari maling-maling kecil sampai maling-maling besar. Para koruptor itu banyak yang kalau dilihat datanya itu beragama Islam, mereka sholat kok masih korupsi, kok masih maling, ya kan. Mereka sholat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Gimana? Katanya Allah, kalau orang sholat maka akan mencegah atau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Nah, ini tentunya kita juga sering mendapatkan pembahasan bahwa kalau sholatnya baik, maka
dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata lain, kalau orang sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, sholatnya belum benar, ya, sholatnya belum benar. Dia belum memahami setiap bacaan yang dia bacakan di dalam ibadah sholat, ya. Nah, misalnya dari pada saat takbiratul ihram, kemudian kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ya. Jadi sudah merupakan suatu janji, ya, dalam doa-doa iftitah itu, ya, bahwa sholatku, hidupku, matiku, ya kan, semua hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Artinya ketika orang sholat dia punya janji, ya kan. Ketika lillahi ta'ala maka artinya kepasrahan terhadap Allah termasuk dalam konteks mentaati perintah-perintah Allah, ya kan. Nggak mungkin orang taat kepada Allah tapi kemudian masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Itu artinya dia belum taat. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini cukup pendek saja ya penjelasannya, terlalu lama kan, kita ini kultum kan. Nah, yang kedua surat Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, gimana? Sudah sholat kok masih diancam? Nah, ini kaitannya bahwa sholatnya masih rusak. Rusak itu bagaimana? Mungkin tidak tepat waktu, mungkin kurang khusyuk, ya kan? Ya, atau bolong-bolong, ya kan? Kalau orang Sunda mengatakan belang bentong itu kan. Ya, jadi orang yang sholat seperti ini, ya, maka diancam, maka celakalah orang-orang yang sholat, ya. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim yang taat tentunya harus menegakkan sholat. Maka ketika khotib mengakhiri khutbahnya kan aqimis sholah, tegakkan sholat, gitu kan. Ya, jadi kalau sholat itu ditegakkan, karena yang menjadi tiang agama adalah sholat, maka disebut dengan ditegakkan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama terkait dengan surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, bahwa Allah menegaskan siapa yang melakukan sholat maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar manakala sholatnya baik, sholatnya sudah disiplin, tepat waktu, bacaannya benar, niatnya benar, ya kan, lillahi ta'ala, bukan lillah yang lain, ya, bukan karena supaya dilihat orang lain, bukan karena manusia tapi karena Allah, ya. Yang kedua kemudian, ya, supaya tidak celaka, ya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat, maka sholat kita harus sholat yang benar, ya, sholat yang tepat waktu, ya, sholat yang khusyuk dan seterusnya, supaya begitu timbangan amal sholat kita baik, bagus, ya, dinilai, nah, dapat nilai rapornya bagus, insya Allah di yaumil hisab amal kita yang lain dianggap baik semua. Nah, itu kan garansi dari Allah. Dan sebaliknya, ya, bagi mereka yang melalaikan sholat, maka ancamannya adalah neraka sakor, ya, neraka sakor itu di Al-Quran sering disebutkan. Begitu teman-teman, ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Mungkin sholat saya juga belum bagus, masih belum khusyuk terutama, ya. Kalau kekhusyukan ini luar biasa sulitnya. Tetapi saya ingat nasihat Gus Baha, bahwa ketika kita sholat nggak usah berpikir sholat kita diterima atau tidak gitu. Ya udah, yang penting Allah mentakdirkan kita mau sholat, bisa sholat, itu sudah harus sesuatu yang harus disyukuri, ya. Maka lama-kelamaan, ya, apa yang disebut dengan kekhusyukan, kedisiplinan itu akan terjaga, akan terawat gitu, ya. Jadi kita pasrah kepada Allah, kita sudah niat untuk melaksanakan sholat, diterima atau tidak itu menjadi wilayah Allah, ya. Kita hanya berdoa saja dan berusaha. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, ini bukan ustadz, ya, ini hanya seorang hamba yang berusaha mengamalkan. Sampaikanlah walaupun satu ayat, ya, karena dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.